itu tercukupi kebutuhan. Nah, kalau sudah tercukupi dinamakan kaya. Bagaimana? Masih garuk-garuk kepala, bukan gatal tapi bingung. Ya, saya sendiri juga bingung. Tapi intinya adalah kaya itu cukup. Cukup itu kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi untuk pembacaan buku Sebuah Tanda Tanya yang nomor 33. Ini terakhir dalam buku ini. Ya, tebal sih, tapi ini terakhir. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Anda yang sudah mendukung channel ini. Oke, kita akan melanjutkan yang berjudul Butuhkah Anda? Saling support memang butuh kalau merasa masih pemula channelnya, dan masih tahu saja kita sebagai pemula akan bersaing dengan para senior yang mempunyai cabang channelnya, apalagi yang sudah terkenal namanya di dunia maya. Bagaimana, apakah masih sanggup meneruskan? Sekarang sudah banyak jual beli akun dengan harga sekian. Bukan masalah alasan tak bisa membuat konten, akan tetapi itu masalah ekonomi dan menjanjikan bahwa channelnya aman dari copyright. Oke, Van, itu sudah menjadi tak asing dalam grup FB dan tengok sendiri. Loh, kenapa kok menjadi nyinyir begini? Maaf, ini hilap kalau aku coret-coret lagi. Aku menjadi pemandangan tak indah di buku ini, sobat. Ini memang kita menemui menjual akun, menjual jam tayang, menjual viewer, dan lain sebagainya. Untuk judul yang kedua adalah boleh bertanya. Asalkan yang umum, tidak ada masalah bertanya sedemikian rupa. Ntar kalau bisa dijawab, ya alhamdulillah. Kalau tidak bisa menjawab pertanyaan, itulah kekuranganku. Silahkan bertanya, maksimal 2 saja, dan nanti akan aku lihat komentar mana yang merupakan pertanyaan. Saya pilih-pilih nanti. Dan urutan waktu saja dalam berkomentar, dan nanti pertanyaan dibalas di bawah komentar Anda. Ingat, diberi nomor 1 ataupun 2. Ini kita misalnya berkomentar nomor pertama atau kedua. Peraturan ketat, pertanyaan harus simpel dan padat dan juga memahamkan kepada sang penjawab. Ini bila mendengar masih aman durasinya, silakan mengetik, nanti durasinya akan berjalan dengan sendirinya supaya tidak jadi komentar spam di peninjauan. Ini kita berkomentar tapi kena spam. Untuk judul yang ketiga adalah jarak dekat. Bagaimana perasaan Anda bila mana pesaingmu adalah sahabatmu sendiri, berlomba-lomba dalam mencapai keberhasilan? Nah, ini tidak berlaku bila Anda mempunyai kru channel. Kawan dekat memang belum bisa dikatakan tulus kalau punya cabang dan ingin menyaingi Anda. Membangun bersama-sama maka hasil dibagi. Hati-hati kalau sudah punya nama dan viral, itu ujung-ujungnya lagi adalah masalah fulus. Melakukan bersama itu susah bersama, senang bersama, nikmat juga bersama. Bagaimana dengan hasil sendiri? Ya, semua ditanggung sendiri, tenggelam juga sendiri. Ya, semoga saja yang lagi membangun channel sendiri masih betah dan tak mudah menyerah. Ini jarak dekat. Kalau misalnya suatu channel itu dibangun bersama, maka ya harus berjuang bersama, begitu. Untuk judul yang keempat adalah cukupkan saja. Merasa cukup itu kalau berhenti berhayal yang tinggi-tinggi. Nah, sebagai rasa cukup di sini akan membahas tentang antara cukup dan kaya. Nah, coba kita dibolak-balik main kata-kata. Tercukupi berarti kaya, dan kalau kaya belum tentu tercukupi.
Pandangan kaya itu sebatas saja, kadang hanya memandang dari kepunyaan yang ada seperti kaya. Jangan sampai blank error tentang bahasan rumit ini dan mengukurnya susah, apalagi mana yang benar kaya dan yang cukup. Kalau umum orang kaya itu tercukupi kebutuhan. Nah, kalau sudah tercukupi dinamakan kaya. Bagaimana? Masih garuk-garuk kepala, bukan gatal tapi bingung. Ya, saya sendiri juga bingung. Tapi intinya adalah kaya itu cukup. Cukup itu kaya. Maksudnya serba kecukupan itu termasuk kaya, begitu. Kaya belum tentu termasuk cukup. Untuk judul yang kelima adalah mencari cara. Yang lagi semangat yang lebih dari sebelumnya. Nah, marilah kita mencari cara bagaimana itu teraih semuanya. Tak boleh saling mendahului kalau sudah menemuinya. Nah, sejak kini berlomba-lomba mencari caranya. Dari situlah kita selalu bisa kalau mau usaha. Tak baik di saat begini tidak mau mengalah. Nah, tentu Anda akan berpikir boleh mengalah asal tak salah. Ingin mencari cara, maka kita bermusyawarah. Dapatkah kita merasakan betapa sulitnya tanpa dipecahkan permasalahan? Kalau cuma dipendam dalam hati, kapan selesainya, sobat? Demikianlah, kita tak boleh bosan mencari cara agar semua teratasi. Jangan juga egois diri ataupun main hakim sendiri, wahai sobat. Ini adalah mencari cara. Begitulah caranya. Untuk judul yang keenam adalah membagi tugasmu. Dapatkah Anda mengatur agendamu sendiri? Kalau sudah bisa, tunjukkan semua riwayat agar terbukti olehnya. Bukan niat untuk dipamerkan, untuk menjadi teladan bagi lainnya. Membagi tugas kepada orang lain kalau Anda seorang pemimpin. Nah, sejak itulah Anda dipercayai oleh mereka bawahanmu. Tapi jangan dulu sombong di dirimu. Setiap ada agenda itu menjalani dengan tertata rapi, asalkan mau bertanggung jawab dengan penuh, tak usah saling menyalahkan. Marilah sadar diri bahwa Anda siapa, diriku siapa, agar ada rem dalam menjalani segalanya. Buatlah selalu menyadari dan tetaplah kita begitu jauh di dalam mengatur segala agenda. Inilah mengatur agenda. Untuk judul yang ketujuh adalah penutup buku. Alhamdulillah akhirnya selesai tema sebuah tanda tanya. Dengan rasa rendah diriku untuk menyebutkan rincian sebagai berikut. Hari Ahad tanggal 27 bulan September tahun 2020, jam 11.15 waktu Indonesia Barat atau siang. Dengan penuh kegembiraan, maka buku ini yang ke-13 dan selesai detik ini. Belum ada rencana melanjutkan tema yang terpisah nanti. Doakan saja agar dapat memilih tema terbaru dan ucapan terima kasih kepada Anda telah berpartisipasi hingga saat ini. Insya Allah nanti rencananya ada 3 jilid untuk kelanjutan tema ini. Mohon bersabar untuk proses. Cukup sekian dan terima kasih. Ini alhamdulillah sudah penutup buku. Oke, kita ucapkan banyak terima kasih yang selama ini sudah menemani dalam pembacaan ini. Dari saya, wa'afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.